Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin susan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab 14 menerangkan tentang keutamaan fardu. Hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan tawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, likuli sayin iku likuli sayin tetep keduwe saben-saben sewiji-wiji alamun utawi gendera wa alamul imani utawi genderane iman iku as-sholatu rupane salat. Segala sesuatu itu mempunyai simbol, mempunyai tanda. Kabeh niku ana tengere. Sampeyan duwe omah mesti dikeki tenger. Paling tidak tengere nomor. Nah, itu kan tanda iki. Utawa cete di merupakan ciri khas. Segala sesuatu itu ada tanda. Segala sesuatu. Pokoknya rambutin jegrak dia bojoku, nah itu tanda berarti kan. Antara lain begitulah. Dan tanda dari iman itu adalah sholat. Karena wong kok nglakoni salat itu menunjukkan di dalam hatinya terdapat nilai-nilai keimanan. Lah urusan seberapa besar keimanannya itu bergantung unsur-unsur yang lain. Urusan seberapa besar kekuatan imannya itu terhubung dengan hal-hal yang lain. Seling kula aturaken cabang iman itu lebih dari 70 cabang-cabang iman. Maka bila 70 cabang iman ini berkumpul menjadi satu pada diri kita, itulah yang disebut dengan yakin. Jadi yakin itu adalah di atas iman sebenarnya. Kata Rasulullah, al yakinu al imanu kullu.
Yang disebut yakin itu adalah keseluruhan dari iman. Iman artinya percaya, yakin itu artinya mantap. Apa mantap itu? Mantap apa artinya mantap itu? Mantap lah pokoknya iso dipahami tapi yang diterang nih mantap. Jadi kalau orang seperti kita itu sebenarnya untuk urusan yakin itu masih jauh sebenarnya. Masih jauh sebenarnya. Kalau kita mau mempelajari betul tentang cabang-cabang iman, nanti ketemunya masih banyak yang kita belum mampu. Kita sudah melakukan tapi tidak melakukan dengan sempurna. Itu kan namanya belum mampu. Contoh, Rasulullah mengatakan al-imanu nisfani fanisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu terkelompok pada dua bagian. Satu namanya sabar, satu namanya syukur. Jadi dua bagian besar kalau dikelompokkan. Satu namanya sabar, yang kedua namanya syukur. Dua ini saja kita belum bisa melakukan sempurna. Awake dhewe nek tanggal 6 sabar, nek tanggal tuwek ngamukan. Itu contohnya seperti itulah. Melihat sesuatu yang menyenangkan kita tersenyum, melihat sesuatu yang menjengkelkan kita tidak bisa tersenyum. Contohnya seperti hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-imanu uryanun wa libasu taqwa. Iman itu telanjang, adapun bajunya adalah takwa. Berarti cabang iman berikutnya adalah ketakwaan, melakukan perintah, ninggal larangan. Mungkin kita sudah melakukan sebagian, ya karena sebagian maka dikatakan belum sempurna keimanan kita, kan begitu kan? Ya sholat jamaah ya rutin, tapi ya mangkel karo wong rutin, itu kan tanda-tandanya begitu. Ngerasani wong ya rutin dan sebagainya. Maka membangun nilai-nilai keimanan itu harus berlanjut, berkesinambungan. Jadi jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang telah kita capai, karena masih banyak yang belum tercapai. Mafhum mukhalafahnya, maka orang yang meninggalkan sholat imannya rusak. Imannya rusak. Sholat itu di antara rukun Islam. Sholat itu yang menjadi iman. Arkanu islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun itu apa? Rukun itu cagak. Seperti bangunan ini cagake ini ada 6 ini. Rukun itu artinya cagak. Di antara tiang-tiangnya Islam itu yang menjadi imat. Imat itu kalau bahasa Jawa ini saka guru. Apa saka guru? Apa saka guru itu apa? Cagak sing paling utama, kan begitu kan? Itu namanya sholat. Jadi keislaman kita itu terbangun dari 5 penyangga ini. Lah penyangga utamanya namanya sholat. Maka Rasulullah mengatakan faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sama halnya mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Penting sekali. Ya pas bulan ini bulan diturunkannya perintah sholat kan, Rajab kan. Jadi Rajab itu turunnya perintah sholat, Sa'ban itu turunnya perintah sholawat. Jadi jejer. Sholat dan sholawat itu sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Bentuk mufrad sama bentuk jamak kalau dalam ilmu tata bahasa Arab begitu. As-sholah itu artinya doa. As-sholawat artinya beberapa doa. Ini dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilahiyah, lah itu bisa macam-macam nanti.
Jadi sholat dan sholawat itu dari sisi bahasa sama artinya. Dalam Quran itu disebut hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu dan sholat yang tengah. Hafidhu ala sholawati, beberapa sholat, was sholatil wusta, dan sholat satu yang tengah. Sama sebenarnya. Di bulan ini Rasulullah diperintahkan sholat. Allah memberi perintah tentang apa saja, tentang puasa, tentang zakat, tentang kesunahan bersiwak, tentang keutamaan masjid, macam-macam perintah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Itu Allah selalu mewakilkan. Siapa yang diperintah? Malaikat Jibril. Jibril muduno sampai no Muhammad kongkon poso Ramadan turun. Jibril muduno kongkon zakat turun. Jibril muduno kongkon bektine wong tua mudun. Semua perintah diwakilkan oleh Allah. Tapi khusus perintah sholat enggak. Rasulullah diperintah menghadap. Nah, ini makna tersiratnya luar biasa. Khusus perintah sholat Allah tidak mewakilkan. Rasulullah diperintah untuk menghadap. Bukan diperintah menghadap, bukan sebenarnya. Dihadapkan. Apa dihadapkan? Perbedaannya apa? Dihadapkan dan diperintah menghadap, apa bedanya? Karena kalimatnya dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah alladzi asra, yang memperjalankan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu sebenarnya diperjalankan, bukan berjalan. Apa bedanya itu? Kalau Rasulullah berjalan, maka Rasulullah itu menjadi subjek. Kalau diperjalankan, maka Rasulullah itu kan begitu kan? Bukan kehendak Rasulullah, tapi kehendak Allah. Karena itu kehendak Allah, maka pasti sesuatu yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci. Semua kalimat yang diawali dengan kata subhana. Subhana itu kalimatut tasbih, kalimatut ta'jib. Nah, iki rada angel didik. Iya wis kadung muni iki. Kalimat tasbih, kalimat yang mensucikan, kalimatut ta'jib. Ta'jib itu takjub. Panjenengan mirsani sesuatu yang menakjubkan, maka yang pantas diucapkan subhanallah. Nah, gitu nih. Melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan, yang luar biasa, maka panjenengan yang pantas diucapkan adalah subhanallah. Kan begitu. Panjenengan melihat sesuatu yang menakjubkan, maca innalillahi. Boleh enggak? Loh, kalau pertanyaannya boleh enggak, ya boleh-boleh saja. Tapi kan enggak pas gitu nih. Enggak pas. Panjenengan kesandung terus muni astagfirullah. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Semua kalimat thayyibah itu boleh digunakan, boleh. Tapi ono sing pas, ono sing enggak pas. Tonggone mlaku nyabrang tabrakan. Bruak. Alhamdulillah. Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Loh, kalau niatnya dia memuji Allah boleh. Tapi nek ngapokno wong, lah itu masalah kan begitu kan? Nah, jadi sebenarnya kalimat thayyibah itu boleh-boleh saja. Cuman ada yang pas, ada yang tidak. Maka subhana itu disebut kalimatut ta'jib, kalimat yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Maka bila ayat ini diawali dengan kata subhana, maka sesuatu yang luar biasa. Ini ngaji Isra Mi'raj kita ini. Alladzi asra, yang telah memperjalankan bi abdihi, seorang hambanya.
Jadi Allah itu membuat sebuah proyek namanya proyek Isra Mi'raj. Jadi Allah sendiri yang memperjalankan. Yang diperjalankan itu seorang abdun. Jadi salah kalau orang berpendapat itu hanya ruhnya, salah. Abdun itu komponen ruh dan jasad. Abdan idza shalla, bahasa Quran. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika melakukan salat menggunakan kata abdun. Lagi nek ruh tok kira-kira iso takbir apa ora? Iso sendakep napa mboten? Kan ndak bisa. Maka abdun itu komponen lengkap, ruh dan jasad. Sudahlah. Maka orang-orang yang berusaha ngotak-ngatik koyoke enggak mungkin lah sewengi kok wis Masjidil Haram, Masjidil Aqsa PP, pasti itu ruhnya saja. Itu berarti tidak memahami ayat itu. Tidak memahami apapun. Diperjalankanlah Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj. Mi'raj itu naik. Langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, Hamalatul Ars, kursi, wes terus Mustawa, Sidratul Muntaha dan seterusnya. Sampai di tempat puncaknya di Sidratul Muntaha itu malaikat sing ndereki Rasulullah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Silahkan meneruskan perjalanan." Ini kita melangkah satu langkah saja pasti terbakar. Tidak kuat tuh malaikat. Tidak kuat. Ini menunjukkan derajat. Ini derajat manusia itu lebih tinggi dari makhluk manapun. Sing penting menungsane pokro lah. Nek gak pokro ya. Maka Rasulullah melanjutkan perjalanan itu menghadap kepada Allah. Ila qoba qosaini, berhadapan-hadapan dengan Allah untuk mendapat perintah sholat. Sudah perintah langsung ya sholat itu. Semua perintah yang lain selain sholat itu tidak langsung, ada wasilahnya, malaikat Jibril semua. Nah, yang spesial memang sholat itu. Rasulullah diperintah sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Begitu selesai Rasulullah mengerjakan 50 waktu, Rasulullah turun sampai langit keberapa itu, kelima, ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Muhammad, kamu disuruh ngapain?" Diperintah sholat Nabi Musa. Berapa waktu? 50 waktu. Balik. Umatku kuat-kuat. Umatnya Nabi Musa itu kuat-kuat kan? Umatnya Nabi Musa itu orang-orang Yahudi. Sampai diceritakan Nabi Musa itu nggawe klambi rangkep peluru, wulu tangannya niku sik tembus. Coba bayangkan. Wis ora usah bayangno liyane sampean. Kuat-kuat, umatku sing kuat-kuat iki nglakoni salat aja 50 waktu. 5 waktu ae gak kuat. Balik. Akhirnya balik Rasulullah ngenyang. Minta keringanan. Terus riwariwi itu. Sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Jadi kita sholat 5 waktu itu yang berjasa siapa? Nabi Musa. Nabinya orang Yahudi dan nabi kita juga, kan begitu kan? Nah, kita wajib mengimani Nabi Musa juga. Tetapi kita umat Rasul. Jadi itu jasanya Nabi Musa. Umpama kok sholat niku sik sida 50 waktu, enggak 5 waktu. Sik sida 50 waktu, subhanallah, gak sida katokan. Bar sholat salam wiridan ngadeg arep ganti celana, hayalah sholat, copot meneh satu kan meneh kan gitu kira-kira loh, gambarannya begitu. Itu jasanya Nabi Musa. Begini para jamaah. Kok banyak orang tidak bertanya, loh Pak, Nabi Musa kan sudah mati, kan gitu harusnya nih. Tapi tidak ada yang orang tanya begitu. Jadi perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu perjalanan yang betul-betul apa ya, luar biasa memang.
Jadi Rasulullah itu bertemu dengan 3 jenis arwah ketika Isra Mi'raj itu. Ada arwahul mutafarriqah, arwah yang sudah berpisah dengan jasadnya, berarti wis mati. Contohnya Nabi Musa, dan bertemu banyak nabi kan Rasulullah ini. Tapi Rasulullah juga bertemu dengan al-arwahul mujarroda, arwah yang jasadnya belum lahir. Coba bayangkan, itu juga di perjalanan Isra Mi'raj ini. Rasulullah itu juga bertemu dengan al-arwahul mutashollidah, arwah yang orangnya masih hidup di bumi. Jadi ketika Rasulullah survei ke surga, kan oleh Allah diperintahkan untuk survei neraka iku piye, surga iku piye, sehingga Rasulullah bisa menjelaskan nanti. Kan begitu kan? Lah itu Rasulullah itu mendengar suara Bilal, sahabat Bilal di surga. Lah wong isih urip nang donya. Coba bayangkan. Ini banyak kejadian yang luar biasa. Pun enggak usah tak terus nang dadi peringatan Isra Mi'raj. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi sholat itu satu-satunya perintah yang direct, langsung, tidak diwakilkan oleh berhadapan-hadapan. Maka disebut as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj itu? Naik. Dohiriyahnya kita sholat itu melakukan takbiratul ihram diakhiri, itu dohirnya. Tapi batiniahnya kita itu mi'raj. Itu hadis loh, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Orang yang sudah betul-betul berkualitas, ya memang mi'raj betul itu. Memang mi'raj betul. As-Syaikh Al-Imam Ahmad Al-Badawi, seorang ulama, seorang wali besar pada zamannya, abad ketiga Hijrah, abad ketiga Hijriah. Jadi generasi mutaqaddimin, generasi ulama salaf. Itu beliau itu kalau sholat isya bersama para santri beliau berjamaah, rampung sholat isya wiridan, santri-santri wis rampung, kiai ini sik wiridan kira-kira kurang lebih 1 jam lah. Kemudian Imam Ahmad Al-Badawi itu sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah itu sepanjang malam beliau tidak pernah sholat lagi. Malam ya gak sholat tasbih, gak sholat hajat, gak sholat tobat, gak sholat tahajud, enggak. Cuman sholat ba'diyah isya 2 rakaat saja. Tapi sholat ba'diyah isya yang dilakukan 2 rakaat itu selesainya tarhim subuh. Orang rakaat tok. Setiap hari seperti itu. Jadi wis gak ada waktu lagi untuk sholat tahajud, gak ada waktu. Karena untuk mengerjakan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kira-kira baru wiridan setengah 8 lah, jam 8 lah. Kan habis sholat jamaah isya wiridan, selesai sholat ba'diyah isya jam 8 sampai jam 3 esuk 2 rakaat saja. Kira-kira nek kula sampean sing nglakoni 2 rakaat imbuh sak turune, kira-kira begitu kan. Lah itu namanya mi'rajul mukmin. Enggak terasa. Lama tapi enggak terasa. Saking nikmatnya menghadap kepada zat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau jenengan sholat itu masih berupa beban, kan begitu kan? Masih berupa beban. Jadi belum bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah itu sendiri. Pun kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi sholati, ing dalem urusan salat. Ittaqullah fi sholati, takutlah kepada Allah dalam urusan salat. Ittaqullah fi sholati, takutlah kepada Allah dalam urusan salat. Diulang 3 kali.
Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ittaqullaha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fima ing dalem barang malakat kang nguasani aymanukum apa aymanukum pira-pira tangan tengen ira kabeh. Ittaqullaha padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fidhaifaini ing dalem wong apes loro. Iku almar'atul armala rupane wong wadon kang dadi randha wasabiyul yatim lan bocah kang kasepen bapak. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan takutlah kepada Allah dalam urusan sholat sampai diulang 3 kali. Artinya apa? Bahasa seperti ini peringatan. Berhati-hatilah urusan sholat, bersungguh-sungguhlah urusan sholat. Takutlah kepada Allah dalam urusan sholat. Apa artinya? Jangan pernah meremehkan urusan sholat. Dalam Al-Quran itu ada keterangan begini: fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang satu generasi yang generasi itu meremehkan sholat. Bukan tidak sholat, sholat tapi meremehkan sholat. Wis pokoknya angger ngelakoni sholat, asal melakukan sholat. Amilatus sholat, bukan iqamatus sholat. Mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Jangan bersani, setiap perintah sholat dalam Quran, dalam hadis itu kalimatnya mesti menggunakan aqimis sholat, yuqimus sholat. Tidak ada satupun perintah yang menyebut amilatus sholat. Tidak ada. Kerjakan sholat, tidak ada. Amilatun itu artinya lakukan, kerjakan, melakukan. Perintahnya mesti aqimis sholat, yuqimus sholat, iqamatus sholat, dirikanlah sholat. Perbedaannya jauh itu. Jadi akan datang satu generasi mereka meremehkan sholat, bukan meninggalkan sholat, bukan, meremehkan. Wattaba'u syahwat, dan mereka hanya mengikuti syahwat, keinginan saja. Nek gak karep ya moh, gak ngaji le aras-arasan, wis gak budak. Gak maca Quran le, males, gak dilakoni. Ngono nek dipaksa titik no, wong ibadah kok dipaksa, ngono nek gak ikhlas percuma. Kakean alasan iki. Semua ibadah itu diawali dengan paksaan, semua. Nggih. Mengko nek wis dipaksa dadi kulino, maka akan menjadi ikhlas. Kalau jenengan sembahyang sampai hari ini itu masih paksaan, betul itu. Umpama sholat 5 waktu itu sunnah, kira-kira rutin dilakoni ora? Saya beri gambaran, panjenengan bendino sholat duha napa mboten? Kenapa kok mboten? Karena sunnah, gitu. Umpama sholat 5 waktu itu sunnah, yo gak kira bendino awake dhewe sholat 5 waktu. Berarti apa? Kita melakukan sholat 5 waktu itu karena diwajibkan. Lah berarti karena diwajibkan itu kepaksaan. Ngomong ikhlas, yo adoh, ngono lho maksudnya. Sesuatu yang terpaksa itu kan tidak ada nilai keikhlasan, kan begitu kan? Nah itu harus kita akui. Poso Ramadan umpama sunnah sampean nggih nglakoni ta? Nah, apa meneh poso wis tambah. Wong Senin Kamis kita banyak beralasan, kan begitu kan? Nah, itulah gambaran. Semua bentuk ibadah itu selalu diawali dengan paksaan. Nggih. Padha karo wong muni ngene lho. Sedekah kok dipaksa sih Pak, nek gak ikhlas kan percuma. Luwe percuma ngomong tok tapi gak sedekah. Lah itu luwe percuma itu nggih. Sudahlah, kita itu jangan berbicara ikhlas terlalu tinggi. Yang penting kerjakan dulu. Mengko nek bendino melakukanlah ikhlas-ikhlas dewi. Kan begitu toh? Sedekah itu enggak usah dipikir ikhlas atau ndak ikhlas. Pokoknya kotak lebokno. Sudah, nek dilebokno
Apa yang kita lakukan? Ngikhlas nggih. Nah, itu yang harapannya di situ. Apa ngikhlas-ngikhlasno itu apa? Apa itu? Ngikhlas-ngikhlasno itu artinya apa? Berupaya untuk iki nek aku gak ikhlas wis kelangan duit gak oleh ganjaran kan ngono kira-kira. Ya seperti itulah gambaran. Ampun. Takutlah kalian kepada Allah di dalam urusan sholat. Hati-hatilah urusan sholat. Berupayalah bersungguh-sungguh untuk mendirikan sholat. Ittaqullah fima malakat aimanukum. Takutlah kepada Allah fima malakat di dalam urusan apa yang kau kuasai. Aimanukum maksudnya adalah istri-istrimu. Lho, wedi yo karo bojo-bojomu. Ya apa kok wedi karo bojo? Takutlah kepada Allah atas urusan apa yang kau kuasai. Apa yang dikuasai ya keluarga, ya anak, ya istri. Artinya amanat yang diberikan Allah. Berhati-hatilah menjaga mereka. Berarti kitab dalam hadis ini adalah laki-laki. Sebagai kepala rumah tangga, berhati-hatilah jogo amanati Gusti Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaru. Sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah dengan mereka. Hati-hati. Jadi wong lanang niku sok sing dikisap dhisik dhewe urusan keluarga. Jadi ditakoni karo Gusti Allah, kowe dadi pimpinan keluarga, nggih Gusti. Bojomu kok gak salat piye? Sing ditakoni sing lanang. Bojomu kok gak ngerti bab sesuci piye? Kok gak ngerti bab bersuci, kok iso kaya ngono? Bagaimana? Iku sing ditakoni sing lanang. Kok sing lanang menjawab, nggih duka Gusti. Wah, langsung digibeng karo malaikat, gak kadek-kakean ngomong. Betul itu. Jadi tidak ada alasan sudah itu. Tidak ada alasan. Bojomu kok sampai gak ngerti carane wudu sing bener piye? Itu suami yang ditanya. Suami yang ditanya. Betul. Jadi takutlah kepada Allah atas urusan yang kita menguasai. Berarti amanat dari Allah. Dan betul nek sing lanang wis berusaha, wis kula kandhani bendina sampai blangkemen. Kula ngandani sepisan, bojo kula ngandani ping 17. Paham maksudnya iki? Kalah sakti karo bojone ngoten kira-kira nih. Ya beda urusan kalau begitu ya. Ittaqullah fi dha'ifaini. Takutlah kepada Allah di dalam urusan dua orang yang lemah, yakni almar'atul armalah, seorang perempuan yang janda. Tuh, takutlah kepada Allah. Wedi yo karo rondo. Dadi rondo niku medhe. Tuh mosok ngono ya kan. Hati-hatilah urusan napa jenenge? Urusan apa? Urusan janda. Dadi nek ana wong wedok rondo sampean hati-hati. Hati-hati. Kenapa begitu? Mudah menimbulkan fitnah. Lupa kan ada hadis yang kita diperintahkan untuk perhatikanlah janda-janda. Ya benar, itu tidak salah. Santunilah janda-janda. Ya benar, itu tidak salah. Tapi nek sing kok pilih sing enom-enom lah itu dadi masalah, kan begitu kan? Maksudnya takutlah urusan janda niku sing dimaksud seperti itu, karena akan mudah memunculkan fitnah. Nggih betul. Jadi saya punya kawan itu kerjanya di Kemenak. Jadi suatu ketika itu curhat.
Jadi jumlah janda itu tiap tahun peningkatannya itu lebih dari 100%, 2 kali lipat jumlah janda. Jumlah perempuan dan laki jelas lebih banyak perempuan. Di antara perempuan itu yang janda semakin banyak. Niki kira-kira nasibnya janda-janda niki piye? Kira-kira mau nasibnya piye? Sampai arep nulungi janda-janda niki, golek sing umure 70, 80 ngono wae. Aja sing 30, aja sing ngono. Dan lain sebagainya. Wasobiyul yatim, dan berhati-hatilah urusan anak yatim. Luar biasa. Hati-hatilah urusan anak yatim. Bocah yatim itu wong sing ora duwe bapak. Jadi hidupnya susah. Hati-hati. Ngurumat bocah yatim itu ganjarannya gede, tapi cobane ya gede. Jadi sesuatu yang pahalanya besar itu ujiannya pasti besar. Ini rumus, nggak akan bisa dihindari itu. Sesuatu yang pahalanya besar maka ujiannya besar. Sholat malam pahalanya besar, tapi ujiannya ya awak kesel ngantuk, udan bisa nadem, malah karu-karuan. Itu rumus. Sesuatu yang pahalanya besar maka ujiannya mesti besar. Maka bila Anda menghadapi ujian yang besar, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Pahalanya besar. Ngurusi kampung ganjarannya gede banget. Warganya supaya akur, supaya rukun, supaya hidup dalam masyarakat itu nyaman, pahalanya besar itu. Karena pahalanya besar, mesti akeh ruwete. Betul nggak betul? Sing kene ngarep ngene, sing kono ngarep ngono, mesti begitu. Ngurusi musola, ngurusi masjid, pahalanya besar enggak? Mesti akeh ruwete. Gitu. Nah, betul itu. Jadi itu sudah rumusannya begitu. Jadi panjangan ngurusi sesuatu kok terasa ringan maka pahalanya kecil. Kok terasa berat maka pahalanya besar. Nah, sampean milih bayaran titik apa akeh? Titik napa akeh? Wis ngerti jawabannya lah, harusnya paham itu nggih. Al ajru bi qadri ta'ab, bayaran niku apa jare kangelan. Semakin besar kesulitan itu maka bayarannya tambah akeh. Sampeyan kepengin bayaran akeh tapi moh kangelan yo gak ono ceritane, kan begitu kan? Pun itu gambarannya seperti itu. Maka perhatikanlah sholat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Ista'inu meminta tolonglah kalian kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Sebenarnya bukan memohon, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri washolati, dengan sabar dan sholat. Sabar itu kalau kita buka kitab tafsir, yang dimaksud dengan ayat ini, minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabar. Maksudnya itu puasa. Maksudnya apa? Puasa. Karena syahrul Ramadan itu disebut syahrus sabri, bulan kesabaran. Minta tolonglah kepada Allah dengan berpuasa dan sholat. Mantan, kita lihat tafsir begitu ya. Dengan puasa dan sholat. Jadi kalau kita ingin mudah mendapat pertolongan Allah, apa? Puasa dan gampangannya gitulah. Ini tafsir sederhana gitu saja. Minta tolonglah dengan puasa dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, menggunakan lam takkid. Dalam ilmu tata bahasa Arab begitu nih. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, teramat berat. Sholat itu nemen abote.
illa alal khashi'ina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu walaupun paling banyak 4 rakaat, tapi amat sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lah khusyuk itu bagaimana? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, itu khusyuk. Yaitu orang-orang yang ketika melakukan sholat, mereka merasa menghadap kepada Allah. Mereka merasa bertemu dengan Allah. Mulaqu rabbihim, bertemu dengan Allah. Piye ketemu Gusti Allah? Bagaimana berhadapan-hadapan dengan Allah? Maka tadi awal tadi saya sampaikan, sholat itu mi'rajnya orang mukmin, naik bertemu dengan Allah, sebagaimana Rasulullah bertemu dengan Allah. Orang khusyuk itu adalah orang yang di dalam sholat bertemu dengan, bingung orang. Memahami ini saja kita kebingungan, apalagi melakukan. Ini kalau jenengan ada kitab, menarik sekali kitab itu. Judulnya kitab itu Ainal Khashi'un, di manakah orang-orang yang khusyuk? Di manakah orang-orang yang khusyuk? Ini menunjukkan wong khusyuk itu langka dan super langka. Betul. Masih sampean melu pelatihan salat khusyuk balenono ping 87. Niku ya oleh teori, prakteke ya betul itu. Begitu berat. Sampai Rasulullah mengadakan lomba sholat khusyuk, gak ono sing menang, kan begitu kan? Sahabat tidak ada yang menang. Itu sahabat itu. Guru nih langsung Rasulullah. Siapa yang paling paham agama selain para sahabat? Tidak ada. Gitu? Para sahabat tidak ada yang lulus. Apa mana potongannya kula jenengan? Sing lak-laktung ngene iki. Ya itulah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan orang yang ketika sholat itu mempunyai prasangka, merasa bahwa akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal di hadapan. Maka sholat itu kemudian oleh para ulama dikategorikan, dibuat grade tingkatan. Yang paling rendah itu namanya as-sholatu ma'al ghaflah, sholat yang ketika dilakukan orang itu lupa kepada Allah. Itu paling rendah. Paling rendah. Lah orang yang ketika sholat itu lupa kepada Allah, itu disebut amilatu sholat, melakukan sholat, bukan mendirikan sholat. Terus pokoknya budal nang masjid sembahyang, dimulai takbir, diakhiri salam. Bacaan sholat ya tetap dibaca, Allahu Akbar, kabiro dan seterusnya, Al-Fatihah dibaca semua, tetapi tidak ingat kepada Allah. Padahal orang yang ketika sholat lupa kepada Allah itu oleh Allah dimasukkan neraka, kan begitu kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Quran itu. Tingkat kedua namanya as-sholatu ma'al yaqdha. Sholat yang ketika dilakukan seperti orang yang bangun tidur. Yaqdha itu niku ngelilir bangun tidur. Orang yang bangun tidur itu kadang sih bingung, sih durung genep, kesadarannya belum penuh gitu. Artinya bagaimana? Kadang eling, kadang gak eling, kadang eling, kadang gak eling. Kadang eling Gusti Allah, kadang gak eling. Kadang eling Gusti Allah, kadang eling, waduh sepedaku mau durung tak kunci. Eling Gusti Allah meneh terus, waduh iki mimpi memehan tibake grimis, nah macam-macam. Ilinge sepisan, gak ilinge ping 10. Ilinge sepisan, gak ilinge ping 15 gitu. Sebenarnya ini kelas kita ini. Waktu takbir insyaallah eling Gusti Allah, eling Gusti Allah. Engko imam maca doa iftitah mulai nglambyar.
Imam maca Fatihah ngrungokno imame. Mendengarkan imam gak eling Gusti. Betul enggak? Yang aneh lagi itu ada orang sholat itu menghadap kepada bacaan, bukan menghadap Allah. Konsentrasinya kepada bacaan sholat, bukan menghadap Allah. Ini bagi orang ahli tauhid syirik itu. Bagi orang ahli tauhid loh. Kalau kita kan orang awam, jadi alhamdulillah, rada-rada dimakfulah kita ini. Berat, betul berat. Makanya dalam Al-Quran diterangkan lakabiratun, sangat berat sholat. Oh, itu tingkat yang kedua. Dua-duanya ini disebut amilatus sholah, melakukan sholat, bukan mendirikan sholat. Yang ketiga namanya as-sholatu ma'al hudur, hadir. Kalau dalam bahasa hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah seolah-olah engkau melihat Allah. Bila tidak mampu, merasalah dilihat Allah. Sudah, itu namanya hadir. Ketika sholat itu merasa dilihat Allah, merasa dilihat. Panjenengan ditimbali gubernur, contoh nih, gambaran. Dijak jagongan wong loro. Sikile jenengan waktu jagongan dicokot nyamuk. Ceblek nyamuk wani napa mboten? Di hadapan gubernur. Berani enggak? Enggak wani. Paling sikile diobah-obahno kan gitu kan? Arep nggaruk-nggaruk sikile juga enggak berani, sungkan. Betul enggak? Karena merasa di hadapan gubernur. Demikian pula ketika kita sholat dicokot nyamuk. Nang kuping ngangung-ngangung iki. Arep ngene-ngene enggak berani karena merasa dilihat Allah. Apa meneh kok Allahu Akbar baik. Tengah-tengah sholat. Oh. Lha Gusti Allah kok diangopi yo. Piye? Enten apa mboten? Nggak akan berani karena merasa dilihat Allah. Nggak kelambi sing elek. Nggak wani apa merasa dilihat Allah. Apa meneh nggawe daster sing seminggu durung diumbah, bolong 17. Oh, tambah gak wani. Pak ditutupi ruko, apa Gusti Allah gak ketok masih kok tutupi ruko, kan begitu kan? Nah, betul. Gak berani. Itu sholat yang merasa dilihat, hudur namanya. Ini sudah termasuk iqamatus sholat, mendirikan sholat. Gawe sarung sing elek ndak wani, apa ndak wani? Sing ngekeki rezeki Gusti Allah kok. Aku tuku sarung tak gawe ibadah kok tuku sing murah. Apa meneh dum-duman. Malu, padahal aku bisa membeli sepeda motor sing regane 20 juta tak gawe dolan. Waya ibadah kok sarung 1.000 isin aku. Malu karena rezeki yang diberi Allah tidak maksimal digunakan untuk menghamba kepada Allah. Nek tuku sesuatu untuk ibadah, belilah yang paling mahal dengan niat bersyukur kepada Allah. Betul. Kira-kira klambine jenengan sing digawe salat karo sing digawe mantenan larang pundi? Gak usah dijawab, wis paham kula. Padahal rezeki itu yang memberi Allah. Harusnya ketika kita gunakan laporan kepada Allah, gunakan rezeki yang terbaik untuk menghadap dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kira-kira nek sing ngekeki dhuwit niku kula, kowe tak kei dhuwit semono kene kok gawe apa? Lah niki kula damel tumbas klambi ngadep teng jenengan lho pantes. Begitu. Klambimu kok sik elek ae wingi tak kei dhuwit akeh. Kok gawe apa? Lah ketika salat klambine elek tibake ngoten nggih. Gak wani ngomong. Ya sesuk gak tak kei lho kan susah nek wis ngoten nggih. Yang keempat, as-sholatu ma'al ghaibah. Lah inilah yang tertinggi. Jadi sholat yang di dalam sholat dia memandang Allah, menghadap Allah. Seperti hadis tadi, anta abudallah ka'annaka tarahu, beribadahlah seolah-olah kamu melihat Allah. Ini yang tertinggi, namanya as-sholatu ma'al ghaibah. Sayyidina Ali ketika tertumbak, sebagian riwayat terpanah tubuhnya. Ketika akan dicabut panahnya,
Sayyidina Ali berpesan, aku tak sholat sih, engkau cabutan. Begitu Allahu Akbar sholat, dicabut panah. Tidak terasa. Tidak. Coba. Ketika dia menghadap kepada Allah, melihat zat yang maha indah, hatinya begitu senang, sehingga tidak lagi terasa sakit di tubuhnya. Itu ghaibah namanya. Sementara kula jenengan dicokot nyamuk, oh aja dicokot. Nyamuk mubeng tok wis gubuk kabeh, ngungungan ngoten nggih. Nah, coba itu salat. Seperti orang-orang yang sudah tahap ghaibah itu, walaupun salatnya cuma 2 rakaat, jam 8 sampai jam 3 tidak terasa. Sayyidina Ali nggih, kena panah dicabut ketika salat tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit, hanyut dalam kenikmatan menghadap kepada Allah. Zikir suwi gak kroso gringgingen, gak kroso, karena hanyut pada kenikmatan ibadah. Nah, nek kula jenengan bolak-balik gringgingen, bolak-balik berarti belum bisa menikmati. Nah, kan begitu. Pun para jamaah ngoten mawon riyen, tambah suwi kok tambah abot ngene ngajine ya. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Nggih. Sing kedua tadi apa? Kawin beda agama. Iya. Iya. Yang pertama tentang gerakan sholat tadi. Ketika sujud itu kaki dulu apa tangan dulu gitu. Sebenarnya itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau yang ditanya mana yang lebih utama? Nah, yang lebih utama adalah kaki dulu, dengkul dulu, baru tangan. Demikian pula ketika berdiri. Ketika berdiri sebenarnya tangan dulu, baru lututnya diangkat. Kalau kita perinci lebih dalam lagi, ketika kita dari berdiri menuju sujud, lutut dulu yang sebelah kanan, diikuti sebelah kiri, tangan sebelah kanan, baru tangan sebelah kiri. Itu utama, lebih utama. Tapi seandainya tidak memungkinkan begitu, kadang karena mungkin loroenco atau apa, itu tidak sampai membatalkan sholat. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita mengejar yang lebih utama, ya seperti itu caranya. Lutut kanan dulu baru lutut kiri, tangan kanan baru tangan kiri. Ada nggih piye nggih? Kapan-kapan lah insyaallah kalau saya lupa diingatkan. Mungkin perlu dicontohkan gerakan-gerakan sholat. Mungkin ngoten nggih. Jadi takbiratul ihram itu tempat yang paling utama itu jempol kira-kira lurusnya bolongane kuping. Kira-kira saja, enggak usah diukur, enggak usah. Kira-kira jempol ini tidak tegak, tidak begini, tidak datar, tetapi antara. Drijine tidak rapet, tidak benggang, biasa. Ini tempat paling utama. Jempol ini kira-kira tingginya sama dengan lubang telinga, kira-kira saja. Ini tempat paling utama. Adapun tempat jawas, tempat diperbolehkan itu sampai pundak, sampai dada. Takbir di sini boleh, boleh. Makanya ketika kita sering melihat ketika
Sami Allahu liman hamidah itu kadang cuma sampai sini saja kan. Karena ini jawaz, boleh. Tapi utamanya tetap sendakep. Apa sendakep itu? Bahasa Indonesianya apa nih? Sendakep itu begini. Pergelangan tangan dipegang, jari telunjuknya tidak ikut menggenggam. Yang dibuat tahiyat ini tidak ikut menggenggam, lepas, tidak ikut menggenggam. Adapun tempatnya antara dada sampai udel. Kalau terlalu naik pasti tidak bisa menggenggam, betul nggak? Coba dinaikkan, bisa menggenggam nggak? Nggak bisa. Maka antara dada sampai udel. Ojo ndhuwure dada, ojo ngisore udel. Pasti masalah, gitu, paham ya? Nah, itu sunnah. Gak sendakep ya ora apa-apa, karena sendakep hukumnya sunnah. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau panjenengan mencari bagaimana yang utama, ya tadi sunnah. Nah, kapan-kapan mau lah, niku dawa niku sampai salam soalnya. Kemudian bagaimana hukumnya nikah agama? Pun jelas, wala tungikul mar'a dan seterusnya Quran lagi. Wala tungikul musyrikina walau a'jabakum. Janganlah kau nikahi laki-laki yang musyrik walaupun ganteng, sugih. Janganlah kau nikahi perempuan musyrik walaupun ayu, sugih dan lain. Bahasa Quran seperti itu. Jadi urusan nikah beda agama memang dalam perspektif Quran tidak diperkenankan. Bagaimana bila dia dipaksa oleh orang tua? Nah, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak diperkenankan taat kepada makhluk dalam urusan maksiat. Bila perintah itu perintah yang melanggar aturan agama, maka kita tidak boleh mentaatinya. Wong tuane ngongkon tukokno tuak, lho ya gak usah dilakoni ya. Gambarnya seperti itu. Walaupun ada sebagian pendapat ulama fikih, bukan ulama Quran, yang menyatakan selama itu agama-agama napa jenenge ahlul kitab, maka boleh dinikahi. Dengan catatan yang muslim suami, yang perempuan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Sinten? Yahudi, Nasrani. Itu pendapat ulama fikih. Ada yang memperbolehkan dengan catatan yang laki muslim, yang perempuan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ada yang berpendapat begitu. Tapi nek kula jenengan milih sing aman mawon. Milih sing aman mawon. Jadi ibarat orang berjalan, nek padha ngulone gampang. Sing siji ngalon kok sing siji ngulon, sing siji ngetan mesti ruwet kan, begitu kan? Nah, sing siji budal nang masjid, siji kok budal nang pura umpamane mesti ruwet jenengan. Kan begitu kan? Nah, pun ngoten riyen para jamaah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.